Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wasahbihi man ittaba'a hudah. Kita lanjutkan membaca kitab Al-Kabair karya Az-Zahabi rahimahullah taala. Sekarang kita baca dosa besar yang ke-14. Al-Kabiratur Rabi'ata Asyrata, dosa besar yang ke-14, al-kazibu 'ala Allah azza wa jalla wa 'ala rasulih. Yaitu berdusta atas Allah azza wa jalla dan atas rasulnya. Ya. Dosa besar yang ke-14 adalah berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla dan atas Rasulnya. Ini merupakan dosa besar. Ya. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah." Dan pada hari kiamat engkau akan melihat ya, orang-orang yang berdusta atas nama Allah, wujuhuhum muswaddah. Wajah-wajah mereka akan menghitam. Ya. Wajah-wajah mereka akan menghitam. Allah Azza wa Jalla ya, menyebutkan kepada nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa pada hari kiamat beliau akan melihat wajah-wajah orang-orang yang berdusta atas Allah menghitam wajahnya karena ya azab yang pedih yang mereka akan rasakan pada hari kiamat sehingga ya, wajah mereka berubah menjadi hitam. Ya. Kemudian Az-Zahabi berkata, qala Al-Hasan Al-Basri berkata, humul ladzina yaquluna in syi'na fa'alna wa in syi'na lam naf'al. Ya. Orang-orang yang wajah mereka menghitam pada hari kiamat, kata Al-Hasan Al-Basri, mereka adalah orang-orang yang mengatakan in syi'na fa'alna, jika kami mau kami lakukan, wa in syi'na lam naf'al, dan jika kami tidak mau kami tidak akan lakukan. Ya, seolah-olah mereka mengatakan bahawa urusan itu di tangan mereka. Mereka sendirilah yang menentukan sesuatu. Kalau mereka mau mereka lakukan, jika mereka tidak mau mereka tidak lakukan. Ya, seolah-olah segala urusan ada di tangan mereka. Padahal segala urusan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan demikian mereka berdusta. Ya, dengan demikian mereka berdusta, dan berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla ini sangat banyak bentuknya. Seperti orang-orang yang menisbatkan adanya anak atau istri atau sekutu bagi Allah Azza wa Jalla, itu orang yang berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla. Ya, atau mengatakan sesuatu terkait nama dan sifat Allah Azza wa Jalla yang tidak sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Itu juga kebohongan atas Allah Azza wa Jalla, kedustaan atas nama Allah Azza wa Jalla. Atau juga menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim dan dalam sunnah Rasulullah, atau juga mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla ya, dalam Al-Quran dan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu juga al-kazib 'ala Allah, berbohong atas nama Allah Azza wa Jalla. Jadi menghalalkan sesuatu yang diharamkan atau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, itu termasuk ke dalam al-kazib 'ala Allah, berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla. Ya. Qala Ibnu Al-Jauzi fi tafsirihi. Ibnu Al-Jauzi berkata dalam tafsirnya Zadul Masir, kata beliau, wa qad zahaba ta'ifatun minal ulama ila anna al-kadhiba 'ala Allah wa 'ala rasulih kufrun yanqilu 'anil millah. Dan sesungguhnya telah berpendapat satu kelompok dari ulama bahwasanya berdusta atas Allah dan rasulnya adalah kekufuran yang mengeluarkan dari agama. Ada sekelompok ulama yang berpendapat bahawa berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla dan atas Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dia adalah kekufuran yang mengeluarkan dari agama. Ya, dia adalah kekufuran yang mengeluarkan dari agama. Ya, sebagian ulama mengatakan jika seseorang berdusta atas nama Allah dan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah melakukan tindakan kekufuran yang mengeluarkan dia dari agama Islam ini, yang mengeluarkan dia dari agama Islam ini. Ya. Wala raiba anna al-kaziba 'ala Allah wa 'ala rasulih fi tahlili haramin wa tahrimi halalin kufrun mahdhun. Dan tidak ada keraguan bahawa berdusta atas Allah dan rasulnya dalam menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal adalah kufrun mahdhun, kekufuran yang murni. Berdusta atas nama Allah dan rasulnya dalam menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal, itu adalah kekufuran yang nyata. Ya, kalau seseorang berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla dan atas nama Rasulullah SAW dan dia anggap halal berdusta tersebut, maka itu adalah kekufuran yang mengeluarkan dia dari agama Islam ini. Tetapi jika seseorang berdusta atas nama Allah dan Rasulnya, kemudian
ya, dia tidak meyakini dia meyakini apa yang dia lakukan itu adalah dosa besar, tidak halal bagi dia untuk berdusta, tapi dia yakini itu adalah dosa besar, maka dia bukan orang yang keluar dari agama, tapi orang yang melakukan dosa besar. Jadi dibedakan. Kalau seseorang berdusta atas Allah dan Rasulnya dan dia anggap halal berdusta itu, maka itu adalah kekufuran yang mengeluarkan dia dari agama. Tapi kalau seseorang berdusta atas Allah dan Rasulnya, dia tidak meyakini kehalalan kebohongan tersebut, kedustaan tersebut, ya, dia tetap yakini itu dosa, ya, namun karena hawa nafsunya dia berdusta atas Allah dan Rasulnya, maka dia telah melakukan dosa besar, ya, tetapi tidak mengeluarkan dia dari agama. Ya. Wa inna masya'nu fil kadzibi alaihi fi ma siwa zalika. Jadi tidak diragukan bahawa berbohong atas Allah dan Rasulnya dalam menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, itu adalah kekufuran yang murni. Kalau sampai merubah, ya, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, itu adalah kekufuran. Wa inna masya'nu fil kadzibi alaihi fi ma siwa zalik. Yang menjadi masalah adalah, ya, kebohongan yang tidak seperti hal itu, di luar hal itu, tidak menghalalkan yang haram ataupun tidak menghalalkan yang haram, seperti, ya, misalnya berbohong atas Allah dan Rasulnya dalam hal misalnya menambah-nambah pahala terhadap sesuatu amal yang tidak ada hadisnya, maka dia bukan kekufuran yang mengeluarkan dari agama, tapi merupakan dosa besar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rasulullah SAW bersabda, memberikan ancaman kepada orang-orang yang berbohong atas nama beliau. Kata beliau, barang siapa yang berdusta atasku muta'ammidan secara sengaja, maka hendaklah dia menyediakan tempat tinggalnya di neraka. Barang siapa yang berdusta atas nama Rasulullah SAW dengan sengaja, misalnya dia mengatakan Rasulullah bersabda, lalu menyebutkan suatu hadis, padahal itu bukan hadis Rasulullah SAW, maka kalau dia sengaja melakukannya, maka dia diancam dengan neraka. Falyatabawa maq'adahu minan nar. Hendaklah dia siapkan tempatnya di neraka. Tapi bukan berarti orang yang ya, berbohong atas nama Rasulullah dia kekal dalam neraka. Dia kekal dalam neraka kalau dia menganggap itu halal. Tapi kalau dia anggap itu dosa besar, maka dia tidak kekal di neraka. Mungkin Allah azab, ya, kemudian Allah keluarkan dari neraka untuk dimasukkan ke dalam surga. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja. Para ulama mengatakan, jika seseorang alim yang memenuhi syarat-syarat ijtihad, lalu dia berijtihad, ternyata ijtihadnya salah, maka dia tidak dikatakan berbohong atas nama Rasulullah SAW. Selama dia memang seorang mujtahid yang memenuhi kualifikasi untuk berijtihad. Walaupun dia keliru, dia tidak diikuti dalam kekeliruannya, tapi dia tidak berdosa. Dia tetap mendapatkan pahala atas ijtihadnya, selama dia benar-benar berijtihad, ya, berdasarkan ilmu yang dia punyai. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atasku dengan sengaja, maka persiapkanlah tempat duduknya di neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man rawa anni hadisan wa huwa yura anahu kadzibun fa huwa ahadul kadzibin. Barang siapa yang meriwayatkan sebuah hadis dariku sedangkan dia telah diberitahu bahwa dia itu dusta hadisnya, tetap dia diriwayatkan, maka dia merupakan salah seorang pendusta. Kalau seseorang, ya, mengetahui dari hadis Rasulullah SAW itu adalah hadis yang lemah, hadis yang palsu, tetap dia riwayatkan, maka dia merupakan salah satu penyebar dari kedustaan, ya. Kemudian kata Nabi SAW, inna kaziban alayya laisa kakazibun ala ghairi. Sesungguhnya kebohongan atasku tidak sama dengan kebohongan atas yang lain. Man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atasku dengan sengaja, maka persiapkanlah tempat duduknya di neraka. Karena kalau sabda Rasulullah SAW itu adalah tasyri', adalah pensyariatan hukum. Kalau ada seseorang yang menyandarkan hadis kepada Rasulullah SAW, maka hadis tersebut, ya, dikhawatirkan akan dianggap benar-benar berasal dari Rasulullah SAW, lalu diamalkan oleh orang, padahal dia adalah kebohongan. Sehingga berdusta atas nama Rasulullah lebih besar dosanya atas dusta dari atau dusta kepada orang lain.
Kemudian kata Rasulullah, barang siapa yang berdusta atasku, persiapkan tempatnya di neraka. Sehingga tidak boleh meriwayatkan hadis-hadis yang dhaif, ya, hadis-hadis apalagi hadis palsu, kecuali dengan menerangkan bahwa itu hadis yang palsu ataupun hadis yang dhaif. Ya, tidak boleh dikatakan qala Rasulullah, Rasulullah bersabda. Ya, kalau itu ada ciri-ciri merupakan hadis, ciri-ciri hadis dhaif, ya. Tidak boleh dikatakan qala Rasulullah, tapi dikatakan ruwiya an Rasulillah, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man yaqul alayya ma lam aqulhu falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mengatakan atasku apa yang tidak aku katakan, maka persiapkanlah tempatnya di neraka. Ini ancaman bagi orang yang mengatakan sesuatu, ya, di dalam agama Islam ini tanpa dalil, ya, mengatakan Rasulullah SAW bersabda begini, padahal tidak ada sabda Rasulullah seperti itu. Ya, betapa banyak pada zaman ini kita lihat orang-orang yang menyebarkan hadis-hadis palsu, ya, cerita-cerita palsu yang mereka sandarkan kepada Nabi SAW yang tidak ada, ya, sebenarnya. Maka itu terancam dengan masuk ke neraka dan diancam dengan suatu tempat duduk di dalam neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yutba'ul mu'minu ala kulli syai'in illa al-khiyanatu wal kazib. Ya. Seorang mukmin, ya, diciptakan di atas segala sesuatu illa al-khiyanatu wal kazib, kecuali berkhianat dan dusta. yakni orang mukmin mungkin melakukan dosa-dosa, ya, tetapi seorang mukmin tidak diciptakan di atas kebiasaan berkhianat dan juga berdusta. Ya, jadi dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang mukmin itu tidak berdusta, tidak diciptakan di atas kedustaan. Yakni seorang mukmin hendaknya menjauhi sifat berkhianat dan sifat dusta. Nas'alullah taufiq wal ismata innahu jawadun karim. Kita mohon kepada Allah bimbingan dan juga pemeliharaan, Maha Kaya lagi Maha Dermawan.